Assalamualaikum subscriber, selamat datang di Ini Kataku. So, welcome back to my channel Nomor Segala. So, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, amin. Dan ini adalah episode pertama dari segmen Ini Kataku. Dan tentunya aku akan memilih tema yang lagi booming-boomingnya di dunia per-YouTubean Indonesia. Karena banyak konten kreator yang membuat konten ini sejujurnya. Tapi di sini aku bakal mengambil sisi lain daripada yang tema yang bakal aku bahas kali ini, yaitu tema K-pop. Tapi sebelum kita mulai videonya, aku pengen nanya sama kalian. Kalian punya nggak sih girl group atau boy group yang kalian favorit banget, dan khususnya dari grup K-pop? Kalau aku sendiri pastinya ada. Kalau misalnya dari boy group, aku suka EXO. Kalau misalnya dari girl group, aku suka Blackpink sama Twice. Dan kita langsung mulai aja ke pembahasannya. So, jadi aku pengen bahas banget tentang tema ini sejujurnya dari awal, karena aku pikir kayaknya tema ini sangat mengena banget sama anak-anak muda zaman sekarang, karena kebanyakan dari mereka suka banget sama girl group sama boy group. Jadi, kalian aku pengen bahas apa sih sebenarnya? Nah, jadi aku kalian pakai topi karena biar lebih masuk aja ke temanya. Aku pengen bahas banget. Jadi, sebenarnya kalau kalian tonton girl group atau sejenisnya itu, kalian ambil apanya sih dari tontonan yang kalian tonton itu? Kalau aku sejujurnya, aku paling cuma ngambil hiburan doang. Kayak misalnya musiknya, karena aku juga suka musiknya. Karena dia tuh easy listening banget, gampang kita hafal, dan ya enak aja gitu. Musiknya tuh enak banget. Ya selain dari musiknya, terus kayak koreonya tuh keren-keren banget. Dan juga tidak terlalu vulgar. Dan juga pakaian yang digunakan itu ya masih dibilang sopan lah. Karena kalau di K-pop itu dia bergaya atau berpakaian supaya mereka terlihat cute atau lucu gitu. Beda sama kalau misalnya kalian nonton Hollywood, itu dia pakaiannya terlalu seksi buat dilihat, apalagi nanti kalau yang ngeliat itu anak-anak kecil yang belum ngerti dan harusnya tidak mengerti tentang hal itu di umurnya yang masih kecil itu tadi. So, jadi aku bakal ngasih tahu aja sama kalian. Jadi kalau kalian nonton atau kayak fans sama girl group atau boy group dari Korea ini, dari K-pop ini, aku saranin kalian jangan cuma lihat pas dia lagi perform, lagi bahagia-bahagianya. Kalian juga harus lihat pas mereka susah. Jadi aku kaget banget, ternyata setelah aku research, jadi mau jadi idol K-pop itu dia nggak mudah. Kalau kalian bandingin aja sama artis Indonesia, kebanyakan kan kalau sekarang artis Indonesia itu kan mereka terkenal dengan sensasi. Ya nggak usah kita sebutin lah namanya siapa aja, tentunya banyak banget. Dan kalau misal kalian berpikir gitu kan, gimana sih caranya idol K-pop itu bisa seberhasil itu dan bisa seterkenal itu, tapi dia nggak buat sensasi. Nah, jadi aku telusuri kan, gimana sih caranya jadi idol K-pop itu. Dan setelah aku telusuri, aku melakukan riset ke satu girl group yang lumayan aku favorit banget sekarang, baru-baru ini sih, yaitu Twice. Jadi grup member Twice ini dia tuh lahir dari kayak ajang pencarian bakat gitu, tapi khusus untuk membentuk girl band. Jadi banyak yang masuk ke manajemennya, namanya JYP Entertainment, tapi yang membuat acara itu adalah Mnet. Kalian bisa langsung nonton aja nanti di YouTube, cari aja Mnet, dan bagian dari Twice sedang lomba itu tadi. Jadi, terbentuknya grup Twice yang berjumlah 9 orang itu bukan sesuatu hal yang mudah. Itu melewati kayak seleksi ketat gitu. Dan kalau kalian tahu, mereka itu bukan cuma sebulan, 3 bulan dia ikut training di situ. Tapi sudah dari umur mereka 14 tahun sama 13 tahunan itu mereka sudah ikut training di JYP. Dan kemudian dibuatlah acara Mnet ini untuk memilih dari trainee-trainernya itu yang dari umur 14 tahun, 13 tahun. Mereka ditrainikan di manajemen JYP Entertainment. Terus akhirnya ada acara bernama Mnet, membuat kayak acara pemilihan gitu. Jadi yang trainee di JYP itu dilombakan untuk membentuk grup yang namanya Twice ini. Dan aku kemarin lihat salah satu cuplikan di mana grup member Twice itu dia pertamanya keluar, itu namanya Momo. Jadi dari grup Twice ini semuanya bukan dari Korea semua, ada yang dari Jepang. Dan kalau kalian tahu, umur dari 13 sampai 14 tahun mereka ikut trainee gitu. Terus akhirnya pas lagi lomba Survivor gitu,
kayak pemain-pemain gitu, mereka nggak kepilih. Kalau misalnya dia dari Korea, ya mungkin masih ada rasa kayak oh nggak apa-apa lah, bisa ikut lagi tahun depan. Itu nggak kebayang sih, udah dia tuh sudah trainee umur 14 tahun, terus kira-kira itu kayaknya acaranya di Mnet itu mereka usianya sudah 20 tahunan, kebayangkan lamanya gimana. Dan yang ngebuat aku sedih dan yang gak habis pikir itu banget, setega itu. Jadi orang yang sudah trainee selama 3 tahun 4 tahun lebih, terus gara-gara ikut Mnet gak kepilih, ya ampun gila itu. Nyesek banget sih rasanya. Beda ya kalau sama artis Indonesia yang kayak gampang banget jadi artis cuman gara-gara buat sensasi yang sebenarnya itu gak penting banget. Karena kebanyakan sekarang sih kayak gitu. Tapi kalau artis-artis Indonesia yang dulu itu makanya kelihatan gitu ya, kualitas artis zaman dahulu sama zaman sekarang itu beda gitu takarannya. Kalau zaman dahulu itu dia bener-bener wah susah banget buat dapat title artis itu, dan juga kalau zaman dulu tuh banyak tentang prestasi daripada zaman sekarang. Makanya jangan salahin anak-anak muda zaman sekarang lebih suka sama artis Korea atau K-pop gitu. Ya karena gini, mereka bukan cuma suka sama musiknya ataupun tampangnya doang. Jadi jangan salah anak muda zaman sekarang kalau mereka misalnya lebih suka dunia K-pop daripada dunia artis Indonesia, ya karena itu. Karena artis Indonesia itu kebanyakan lah ya, bukan semuanya, kebanyakan tuh lebih mementingkan sensasinya daripada prestasinya. Jadi buat kalian yang suka K-pop, kita sama, dan kita sih boleh sih kayak suka terhadap sesuatu, tapi kayaknya kita harus lebih cari yang lebih positif gitu, khususnya yang kita bahas kali ini tentang K-pop kayak gitu. Jadi aku ngambil sisi positifnya tuh gini, jadi kalau kita pengen sesuatu itu kita harus memperjuangkannya dengan sebaik mungkin dan dengan usaha yang sebaik mungkin juga tentunya, dan juga disertai doa. Ya seperti yang aku tadi bilang, di Korea tuh kejam banget, lebih kayak mau jadi artis itu susah banget, harus trainee itu paling lambat 3 tahun. Itu pun yang ya kalau nanti dia debut, kalau enggak ya sama kayak yang aku tadi bilang itu. Jadi kalau suka sama sesuatu, misalnya yang khususnya di tema ini lebih suka sama kayak K-pop gitu, yang girl group atau boy group, aku bukan hanya melihat dari oh gimana keberhasilan mereka doang. Jadi aku kayak sempet-sempetnya gitu aku nyari waktu mereka audisi, waktu mereka kayak trainingnya itu gimana. Jadi aku lihat juga, jadi aku tuh pemikirannya nggak cuman instan mereka jadi artis terus dibayar dengan harga yang mahal, terkenal gitu, nggak. Kayaknya aku ada tipe-tipe orang yang kalau misalnya lihat keberhasilan seseorang tuh lihat juga behind the scene-nya, lihat juga dibalik keberhasilan mereka tuh mereka perjuangan itu gimana. Aku lebih suka kayak gitu. Dan sih kayaknya itu aja yang bakal aku omongin kali ini. Jadi semoga kalian ngerti. Jadi kalau kalian suka sama K-pop itu nggak ada salahnya, tapi tergantung kalian lihat dari sisi mananya dulu. Mudah-mudahan cara berpikir kita sama. Oke, itu aja video kali ini tentang ini kataku, di segmen ini kataku. Jadi tema kali ini tentang K-pop tadi itu. Terus jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ke channel aku, karena subscribe dari kalian sangat membuat aku semangat untuk membuat konten di setiap minggunya. Jadi satu minggu aku upload 2 video baru, syukur-syukur bisa ada 3 itu kalau lagi kreatif banget. Makanya kalau kalian pengen lihat aku di setiap minggunya lebih dari 2 kali, kalian komen aja, kalian mau request aja. Kalian mau request apa aja, kalian tinggal komen aja. Mau kirim saran atau kritik yang membangun, komen aja di bawah. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih private lagi, kalian bisa langsung follow sosial media aku di sini, di Facebook dan Instagram. Kalian bisa inbox dan DM aku di situ. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Aku harap kalian ngerti apa yang aku omongin. Dan inilah segmen ini kataku. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.